Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang dasar penulisan statement pada praktikum 1 basis data 2. Dasar statement select. Select digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan. From digunakan untuk memilih tabel asal. Contoh select bintang from. Selanjutnya adalah nama tabel tersebut yang ingin ditampilkan. Memilih kolom spesifik dengan perintah select department ID, location ID from department. Langsung saja saya praktekkan perintah SQL berikut. Select pada perintah ini select department ID location ID from department. Itu artinya departemen ID akan dipanggil beserta log ID yang yaitu atribut dari tabel departemen, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang ekspresi aritmatik. Contoh select last name salary plus 300 from employees. Saya akan coba untuk menuliskan query tersebut. Di sini perintah tersebut menjelaskan tentang menampilkan atribut last name, di mana juga dipanggil salary. Namun di sini ada contoh ekspresi aritmatik penjumlahan 300 dari atribut salary. Data-data yang ada di dalamnya, nilai-nilai dalam atribut salary ditambahkan 300. Selanjutnya saya akan menjelaskan operator precedence, yaitu operator yang memiliki prioritas. Contoh select last name salary 12 dikali salary ditambah 100 from employees. Sini perintah query yang operator precedence, di mana perkalian dan pembagian memiliki prioritas yang lebih tinggi dari pertambahan. Jika terdapat tanda kurung, maka nilai yang paling tinggi adalah yang terdapat di dalam tanda kurung tersebut, walaupun operasinya lebih tinggi dari yang terdapat dari yang di luar kurung tersebut, seperti dalam contoh ini.
mendefinisikan nilai nol. Nilai nol atau kosong pada suatu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui. Nilainya, nilai nol tidak sama dengan 0 atau 0. Nilai nol juga tidak sama dengan spasi kosong. Supaya nol tidak ditampilkan, digunakan fungsi NVL untuk memeriksa keberadaan nilai nol. Formatnya, NVL kolom yang dievaluasi diisi nilai ini jika kolom bernilai 0. Contoh, select last name, job ID, salary, commission, PCT from employees. Awalnya jika kita menulis query seperti ini, maka atribut last name, job ID, salary terdapat data yang ada di dalamnya. Sedangkan commission, PCT tidak ada. Jika kita ingin mengisi nilai yang ada di commission PCT walaupun dalamnya berisi dengan 0 atau 0, kita bisa menggunakan perintah NVL dengan format seperti ini. Maka nilai yang awalnya 0 akan terisi 30. Menggunakan alias, judul atau secara default pada tiap kolom yang ditampilkan atau heading selalu sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan huruf besar. Penggantian judul kolom sehingga tidak sama dengan judul default disebut kolom alias. Contoh, terdapat query select last name as name commission PCT come from employees. Select last name, tanda petik name salary kali 12, tanda petik annual salary from employees. Perbedaan dari query ini adalah yang pertama, bisa dilakukan penginisialisasian dengan tambahan S atau ditambah dengan tanda petik. Namun jika penginisialisasian terdapat spasi, harus menggunakan tanda petik. Saya akan mencoba menulis query tersebut pada command prompt. Seperti yang kita lihat, atribut last name berubah menjadi name, sedangkan commission PCT berubah menjadi com. Selanjutnya kita akan mencoba query yang kedua. Seperti yang dapat kita lihat di sini, sama, tidak berbeda, namun yang menjadi dasar kalau penginisialisasian pada atribut jika ada spasi dilakukan menggunakan tanda petik. Jika tidak, akan terjadi error seperti ini.
jika kita menulis perintah query seperti di bawah ini, maka dapat terjadi penginisialisasian, yang mana last name, atribut last name berubah menjadi name, dan commission BCD berubah menjadi com. Sedangkan query yang kedua sama, last name berubah menjadi name, dan salary yang telah dikalikan 12 menjadi annual salary. Namun yang perlu diperhatikan, apabila tanda petik dihilangkan pada penginisialisasian, akan terjadi error jika tidak menggunakan tanda petik. Operator penyambungan. Nilai dari dua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan. Contoh, saya akan langsung mempraktekkan pada command prompt. Sehingga akan terjadi penampilan seperti berikut. Selanjutnya, literal character string. Literal dapat berupa karakter, ekspresi, atau bilangan yang terdapat pada klausa select. Literal berupa tanggal atau date dan karakter yang harus diupdate dengan tanda petik tunggal. Contoh, langsung saya praktekkan pada CMD. Yang perlu diperhatikan di sini adalah menggunakan tanda petik tunggal. Sehingga akan menghasilkan seperti berikut, di mana pertengahan antara data atribut last name dan job ID terdapat penamaan kata, tengah-tengahnya atau sisipannya adalah is a, sehingga akan menghasilkan tampilan seperti berikut. Selanjutnya adalah baris yang duplikat. Perintah query akan memberikan hasil yang termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali. Contoh, setelah kita mengetik perintah query yang sesuai pada contoh, kita akan menghasilkan suatu penampilan seperti berikut. Nilai dari departemen ID selalu sama, 50. Setelah itu, kita akan membahas menghapus baris yang duplikat. Pada contoh yang sebelumnya,
nilai dari departemen ID selalu sama. Namun hal itu bisa dihilangkan dengan menggunakan perintah distinct. Akan menghasilkan hal berikut, di mana yang awalnya nilai dari departemen ID ada 50 semua. Setelah didistinct, baris yang duplikat itu dapat berubah menjadi sesuai data yang ada. Kita lanjut kepada setelah itu kita akan berlanjut pada soal yang pertama, apakah statement select berikut ini benar dan dapat dijalankan? Kita akan langsung menjawabnya dan ditulis pada CMD. Ternyata benar, di mana hasilnya adalah atribut last name dengan data seperti ini, job ID dengan data seperti ini, dan salary dengan data seperti ini. Ternyata jawabannya adalah benar. Soal yang kedua, temukan 4 kesalahan pada statement select berikut. Kita langsung coba di CMD supaya tahu kesalahannya. Select ternyata statement ini salah. Mari kita cek kesalahannya. Di sini pertama kesalahannya setelah inim dan atribut salary tidak disambung dengan tanda koma. Kesalahan pertama. Yang kedua, tidak ada operator aritmatika perkalian dengan menggunakan tanda seperti ini. Yang ketiga, seperti saya bicarakan di awal, jika ingin penginisialisasian menggunakan spasi, harus beserta tanda petik di awal dan di akhir. Yang keempat, tidak ada tabel bernama EMP. Yang pada adalah employees. Dan sekarang coba kita benarkan. Dan coba kita akan benarkan. Setelah pembenaran, ternyata hasilnya seperti ini. Kita akan terlanjut di soal ketiga. Tampilkan struktur dari tabel departments, kemudian tampilkan semua datanya. Kita akan menggunakan perintah dsc file departments.
tertampil struktur dari tabel departemen. Dan untuk menampilkan semua datanya, kita akan menggunakan perintah select bintang from departments. Akan tampil semua data dari departemen. Kita akan berlanjut di soal nomor 4. Tampilkan struktur dari tabel employees. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja dan untuk tiap pegawai. Kita langsung coba. Kita akan menampilkan struktur dari employees terlebih dahulu dengan menggunakan perintah desc. Selanjutnya kita akan membuat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Sehingga akan menghasilkan seperti ini. Employee ID telah ditampilkan, first name, job ID, dan hire date. Kita akan berlanjut ke soal yang kelima. Buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employees. Kita langsung ke CMD-nya. Menggunakan perintah distinct. Akan menghasilkan seperti berikut. Tidak ada data yang kembar. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 6. Tampilkan nama pegawai digabung dengan pekerjaan dengan terpisah tanda koma, kemudian beri judul pegawai dan pekerjaan. Kita akan memulai menuliskan query-nya.
inilah hasilnya dari soal nomor 6. Selanjutnya kita akan kembali ke soal nomor 7, maaf. Buat query untuk menampilkan semua kolom dari tabel YB. Semua kolom digabung jadi satu dengan tanda koma sebagai pemisah, kemudian beri judul output. Ya, hasilnya seperti ini, semuanya dalam satu baris. Sekian dari penjelasan pada praktikum hari pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.